maksudnya makin menurun. Begitu pula dengan si KM. KM ini kan negatif ya. Semakin dia ke arah sini, itu nilainya berarti kan semakin tinggi ya. Kan ini negatif soalnya. Semakin ke kanan semakin positif, itu semakin tinggi. Lanjut, inhibisi itu ada dua jenis. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang reversible, dia adalah keadaan yang dapat kembali lagi ke keadaan aktifnya. Jadi enzim yang udah dihambat, nanti masih bisa melepaskan inhibitornya, lalu aktif lagi untuk bekerja dengan substrat. Tapi kalau yang irreversible, sekalinya dia udah inaktif, dia nggak akan pernah bisa aktif lagi. Karena udah dipotong. Ibaratnya tuh kalau KB, enzim itu KB-nya tuh yang masih yang IUD, yang pakai pil atau pakai suntik. Tapi kayak irreversible, dia udah steril. Udah nggak bisa lagi balik lagi gitu. Sekarang pelajari tentang inhibisi enzim. Proses penghambatan enzim menggunakan inhibitor baik reversible maupun irreversible. Enzim biasanya kalau misalnya dihambat, itu yang dihambat itu bagian ada yang sama dengan bagian sisi aktif, ada yang berbeda dengan bagian sisi aktif. Kalau yang sama dengan sisi aktif, itu namanya inhibisi kompetitif. Kalau yang beda dengan sisi aktif, itu namanya inhibisi unkompetitif atau non-kompetitif. Ini kalau keadaan normal ya. Ada enzim, ada substrat. Terus ada tempat pelekatan regulatory site-nya. Atau aktivator juga bisa. Aktivator kemarin ada ion logam, ada NADPH, ada FADH, dan lain-lainnya. Kalau dia yang reversible dan kompetitif, biasanya kalau yang kompetitif dia berikatannya di sisi aktif. Tempat pengikatan inhibitornya di sisi aktif. Harusnya kan keisi penuh nih sama substrat, nanti produknya keluar. Tapi kalau misalnya yang kompetitif, dia terisi oleh inhibitor bagian sisi aktifnya. Akibatnya nggak ada produk yang terbentuk. Kalau yang unkompetitif dan non-kompetitif, dia mengikatnya di selain sisi aktif. Substratnya tetap ada, kalau yang unkompetitif sama non-kompetitif. Substratnya tetap bisa berikatan, tetapi dia menghambat enzim untuk aktif, menghasilkan produk. Tempat pengikatannya beda dari sisi aktif. Kalau unkompetitif sama non-kompetitif kan selain di sisi aktif tuh. Terus apa bedanya? Bedanya gini. Kalau yang unkompetitif, kalau enzim dan substrat sudah membentuk kompleks, baru dia bisa menjadi inhibitor, masuk inhibitor. Tapi kalau non kompetitif, mau enzimnya jomblo, mau enzimnya udah nikah sama substrat, dia bisa menghambat menjadi inhibitor untuk berhenti membentuk produk. Sampai di sini paham konsep dasarnya? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke ini yang kompetitif tadi ya. Kompetitif competes directly, langsung. Dia berkompetisi langsung dengan substratnya untuk berikatan di sisi aktif enzim. Ini kalau normal, ini kalau ada kompetitor. Biasanya, biasanya substratnya dan inhibitornya, kalau untuk yang inhibisi kompetitif, dia strukturnya mirip.
Saking miripnya, enzim itu tidak bisa membedakannya. Mana yang inhibitor, mana yang substrat. Akibatnya, enzim berhasil berikatan dengan inhibitor. Kalau enzim sudah berikatan dengan inhibitor, maka tidak ada produk. Kalau tidak ada produk, maka kecepatan reaksinya pasti akan terus-menerus menurun. Tuh. Ini kita kalau lihat dari kurvanya, ini tanpa inhibitor, ini dengan inhibitor. Inhibitornya satu, kecepatannya masih turun biasa. Inhibitornya 10 kali lipat konsentrasinya, maka dia akan turun dengan drastis. Nah, lalu ini semakin ke bawah, bentar ya. Semakin tinggi konsentrasi inhibitor, maka kecepatan reaksinya akan semakin melambat, semakin menurun. Gitu ya. Nah, kalau untuk kurva Lindenau-Verbuk sendiri, dia akan mengalami perubahan. Kakak mundur. Dia akan mengalami perubahan di Lindenau-Verbuk itu di bagian titik perpotongan di KM. Untuk Vmax dia akan tetap. Konsentrasi maksimumnya tetap. KM-nya akan meningkat. Kok bisa sih meningkat nih kalau dilihat dari kurvanya? Kalau ada inhibisi, dia semakin ke kanan. Kalau semakin ke kanan, berarti semakin positif namanya. Maka semakin positif artinya semakin tinggi. Lanjut. Kompetitif. Ini tadi ya. Sekarang yang uncompetitive. Uncompetitive itu mampu mengubah kemampuan enzim untuk melengkapi reaksi katalisisnya. Artinya, dia mampu mengubah aktivitas enzim untuk memproduksi hasil dari reaksi kompleks enzim substrat menjadi tidak menghasilkan produk. Meskipun dia sudah membentuk kompleks IS atau enzim substrat. Gitu. Tadi ini poin-poin utama yang harus diketahui tentang inhibisi reversible yang uncompetitive. Yang pertama, dia berikatannya bukan pada sisi aktif. Jadi sisi selain sisi aktif, maka disebut uncompetitive. Yang kedua, dia hanya mampu menginhibisi kompleks enzim dan substrat saja. Kalau enzimnya belum berikatan sama substrat, maka dia tidak bisa menginhibisi. Kenapa? Karena inhibisinya biasanya tergantung pada substratnya. Semakin banyak substrat, maka semakin besar pula inhibisi yang diperlukan. Atau inhibitornya yang diperlukan juga semakin tinggi. Kalaupun kita mau nambahin substrat supaya nanti si inhibitor itu jenuh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena tempat pengikatannya bukan di sisi aktif. Ini yang uncompetitive. Kalau yang uncompetitive, dia mengikatnya hanya di IS aja. ISI. Kalau ISI dia nggak bisa lagi membentuk produk, gagal membentuk produk. Gitu.
Gitu. Lanjut. Yang unkompetitif, akibatnya karena dia gagal membentuk produk walaupun sudah berikatan dengan substrat, kan konsentrasi substrat yang kita masukkan tetap, tapi kecepatan reaksinya akan menurun drastis juga. Ya, dan dia tidak mampu untuk mencapai Vmax-nya, walaupun konsentrasi substratnya tinggi kalau ada inhibitor. Akibatnya Vmax-nya menurun dan juga Km-nya ikutan menurun. Nah, kalau kayak gitu di kurvanya, dua-duanya sama-sama berubah, mau Km ataupun Vmax. Selanjutnya non-kompetitif. Kalau non-kompetitif ini uniknya adalah enzim jomblo sama enzim yang udah berikatan tetap aja diganggu sama inhibitor. Nah, ini double kill. Jadi kalau enzim bebas aja diganggu, berikatan juga diganggu. Akhirnya dia tidak mampu membentuk produk. Simpelnya gitu. Non-kompetitif. Ini dia sama ya kayak unkompetitif. Dia sama-sama menurun dengan drastis. Bedanya cuma di sini. Kalau si KM dia tetap Vmax-nya berubah. Kalau yang unkompetitif tadi dua-duanya berubah. KM dan Vmax-nya berubah. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian aplikasi. Aplikasi enzim. Kelas ini udah pernah kuis belum ya? Sudah. Udah. Lanjut ya. Ada Felix Hoffman pada tahun 1897. Dia melakukan penelitian di laboratoriumnya punya Bayer. Bayer itu ada yang tahu perusahaan apa? Perusahaan apa Bayer? Perusahaan gas. Perusahaan? Hola. Assalamualaikum. Bayer apa? Perusahaan Perubahan kesehatan. Kesehatan, perusahaan apa di kesehatan? Yang spesifiknya. Ada yang tahu? bedah Apa? Perusahaan? global. Iya, perusahaan global. Bayer itu adalah perusahaan Obat. perusahaan obat. Dia adalah industri farmasi. Jadi dia mengembangkan obat baru. Gitu ya. Terus apa yang dia lakukan si Felix Hombach ini? Melakukan penelitian pada tahun 1800 ya. Dia melakukan penelitian untuk mencari tahu penyebab dari rasa sakit yang kita alami saat misal kalau wanita saat haid, kalau laki-laki mungkin sakit kepala karena stres atau overload. Ternyata itu yang bikin kita merasakan sakit itu adalah adanya prostaglandin. Jadi si Alex Hoffman meneliti, oh ternyata prostaglandin nih yang menyebabkan kita sakit.
Nah, dia mencari tahu tuh reaksi enzimatis apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengontrol supaya prostaglandin ini tuh nggak keluar lagi. Biar rasa sakitnya juga mereda. Apa nih yang bisa saya lakukan? Akhirnya dia meneliti, menemukan menemukan bahwa asam salisilat itu bisa dimanfaatkan untuk menghambat pembentukan prostaglandin melalui inhibisi irreversibel oleh si asam salisilat yang sudah terasetilasi. Makanya asam salisilat sering banget ditemukan di produk-produk anti-inflamasi ataupun anti nyeri. Contohnya, mungkin kalau di kosmetik ada yang jerawat-jerawat, obat anti jerawat biasanya. Itu dia mengandung asam salisilat juga. Karena apa? Karena asam salisilat itu bisa meredakan nyeri, kemerahan, bengkak, demam, dan kehilangan fungsi. Gitu ya. Nah, asam salisilat ini dalam bentuk obat dia adalah obat aspirin. Tahu obat aspirin? Tahu, Bu. Ya, kalau nggak tahu berarti orang bayar belum berhasil nih nge-branding dirinya, ngejual obatnya ya. Gimana cara kerja aspirin untuk menghilangkan rasa sakit? Dia menghambat enzim siklooksigenase secara irreversibel. Enzim ini siklooksigenase itu COX-2 itu dia merupakan ataupun rasa kehadiran oksigen dia bisa menghasilkan prostaglandin. Tapi kalau misalnya siklooksigenasenya berinteraksi sama asam salisilat, maka dia nggak akan bekerja untuk asam arakidonat untuk menghasilkan PGG karena siklooksigenasenya udah diredam sama inhibitor. Inhibitornya tadi si asam salisilat terasetilasi. Lalu gimana caranya asetil salisilat tadi bisa menghambat si siklooksigenase? Jadi siklooksigenase itu kan dia adalah protein, enzim itu protein. Protein berarti dia terdiri dari beberapa asam amino. Gugus asetil yang dimiliki sama asam salisilat itu ditransfer ke serin dari siklooksigenase. Akibatnya si siklooksigenase 2 menjadi inaktif. For those people who don't know that enzyme is protein, this is the picture that tell you about the amino acid compound. Ada serin yang warna hijau-hijauin loh. Ada serin, ada tirosin, ada valin, ada arginin, tirosin, arginin lagi. Nah, di serin inilah yang akan menerima si asetil dari asam salisilat. Akibatnya nanti dia akan inaktif. Kalau udah inaktif, maka si prostaglandin tidak akan terbentuk. Kira-kira gitu. Ada penemuan lain, painkiller lain selain asetil salisilat. Contohnya asam mefenamat, ibuprofen, asam meklofenamat, naproxen, metilfurbiprofen, dan lain-lain. Kurang lebih gitu.
kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada penyakit yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei-rhodesiense. Dia menyebabkan penyakit tidur Afrikan yang terjadinya di Afrika. Jadi dia penyakitnya adalah membuat orang itu tertidur. Walaupun metabolisme tetap berjalan lancar ya, cuman dia tidur. Trypanosoma ini gampang termutasi, jadi tidak bisa penanganannya menggunakan vaksin karena nanti akan berbeda material genetik yang akan dilawan. Karena trypanosoma sangat gampang bermutasi, maka dia diperlukan untuk dilakukan inhibisi saja. Inhibisi kerjanya si parasit tadi, si trypanosoma untuk rasa ngantuk tadi. Gini, harusnya kan ornitin yang berinteraksi sama pyridoxal fosfat untuk basasid. Tapi lalu nanti dia akan menghasilkan rasa ngantuk sebagai respon dari yang terbentuk antara ornitin dan pyridoxal fosfat. Nah, kita cari yang strukturnya sama, kayak mirip sama pyridoxal sama ornitin. Ornitin inilah yang nanti akan berinteraksi sama pyridoxal fosfat di fluoromethyl-ornitin. Akibatnya nanti si enzim itu menjadi inaktif. Kalau dia udah inaktif, maka dia tidak akan mampu menghasilkan stimulus untuk rasa ngantuk ataupun African Sleeping Sickness tadi. Selesai, kuliahnya sampai di sana aja. Ada yang mau ditanyain? Kuliahnya sangat singkat. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Untuk ujian nanti Belum ada. ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Puspitar ini? Oke. Belum ada. Kalau belum ada, kuliah hari ini akan saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.